Kalau kalian punya budget buat beli Honda Brio RS terbaru yang Matic ya, itu kan harganya 250-an juta sekarang. Nah, kalian kompromi dikit deh, beli WRV bekas dengan budget yang sama. Nah, ini dia Honda WRV 2024 Januari ini pajaknya ya. Jadi kalau kalian beli ini langsung dapat pajak yang panjang. Dan ini plat AD kebetulan. Barangnya garasi gubernur. Yes, ini mobil dibandingkan dengan Brio ya. Ya mundur setahun kali ya, masih setahun kan masih kayak baru ya. Ini bener-bener kayak like new, cuma ada baret-baret pemakaian. Di sebelah kanan sini ada baret sedikit. Terus ada lesung pipit di bagian sini sama lesung pipit di bagian bagasi belakang. Udah, itu aja, sisanya bodinya full semua kayak baru. Dan mobil ini barunya kalau kalian beli harganya 306,6 juta rupiah untuk plat B Jakarta yang two-tone ya. Tapi dia punya tipe tertinggi yaitu tipe yang Honda Sensing, bedanya 18 juta. Jadi yang ini barunya 306,6, yang Sensing itu harganya 324. Ya, jadi beda sekitar 18 jutaan. Kemudian mobil ini kalau kita bandingin sama Brio ya, paling berasa bedanya. Ini kan sebenarnya adalah Brio versi crossover, tapi Brio-nya itu Brio yang Amaze, Brio yang generasi kedua. Sayangnya Brio di Indonesia itu belum keluar generasi keduanya. Bahkan Amaze di India itu sudah facelift, bentuknya jadi kayak gini sekarang, dan interiornya berubah. Tadinya persis sama kayak BRV, WRV, sekarang benar-benar berbeda. Nah, ini dia mesinnya. Mesinnya 1500 cc sama yang digunakan sama Honda BRV, Honda City Hatchback dan lain-lain ya. Jadi tenaganya 121 horsepower dan torsinya 145 Nm. Lebih gede dibandingkan dengan kompetitornya. Dan yang menarik ya, karena ini adalah mobil budget. Ini bodinya, lihat deh. Dia cuma sepotong doang sampai sini, sisanya pakai plastik tuh. Nah, cuma untungnya sama pemiliknya, sebelumnya udah ditambahin peredam lagi di sini. Jadi tadinya itu cuma plastik doang, ketutupan begitu. Ya, cost cutting ya, biar bahan besi yang digunain nggak terlalu banyak. Makanya kiri kanannya dibikin bolong, ditutupin plastik aja. Tapi tetap sebenarnya nggak ada ngaruhnya ke performance ya. Cuma ya cost cutting lah. Makanya kalau kalian punya BRV atau WRV, kasih peredam lah. Karena ini sebenarnya mobil itu plek-ketiplek BRV, tapi dibikin pendek. Ya, jadi kalau kalian lihat kaca depannya ya, kaca sampingnya juga kayaknya mirip ya, kalau dilihat-lihat ya. Tapi kita mesti sampingin lagi sih, biar bener-bener nggak cuma omon-omon ya, bener-bener dibuktikan ya. Tapi kelihatannya mirip-mirip aja, karena emang secara basis ya kurang lebih sama. Dan kalau kita lihat desain depannya ya, dia nggak punya radar, tapi yang versi Honda Sensing, dia cuma pakai kamera di bagian atas itu. Jadi kalau kalian pengen lihat yang sensing atau enggak, itu nggak bisa lihat dari eksterior. Karena lampunya, grillnya, bempernya semua sama, peleknya pun juga sama. Yang membedakan itu ada kotak begitu, kamera di bagian depan sini, cuma satu dia. Sama kayak Honda HR-V. Jadi dia pakai adaptive cruise control dan ada led keeping assist-nya. Tapi sayangnya dia bukan pakai radar, jadi nggak seakurat itu. Ya buat teman-teman yang pakai HR-V ya, pakai Honda Sensing-nya, coba gimana komen di bawah. Oke, samping ya, ini dari tambahan aksesoris biar nggak gampang baret ya. Ada talang airnya, tuh. Interiornya ini sama persis dengan Honda BRV. Cuma beda corak. Di bagian sini tuh kayak merah-merah gitu ya. Di sini ada jahitan merah, kulit. Terus masuk ke dalam juga, lihat dong joknya. Udah kulit juga, ini bawaan dari sananya bukan modifan, dan gue suka motifnya bagus ya. Dan Honda yang generasi ini joknya itu cukup enak sih kalau kita dudukin untuk jangka waktu yang lama. Jadi nggak cuma kelihatan cantik doang dari luar, tapi pas kita dudukin juga lumayan enak. Kita pencet push start stop engine button, dan dia juga ada ini nih, remote engine start ya. Terus ini gue juga suka nih, atasnya dia warna hitam ya, jadi nggak gampang kotor, termasuk ke pilar-pilarnya. Cuma interior tuh jadi rasanya tuh gelap gitu. Dan kalau misalkan kita atur setirnya, wih, dia sudah tilt steering tapi belum teleskopik. Nah, terus kita lihat speedometernya sama persis kayak BRV. Setirnya juga sama, head unitnya juga sama, AC-nya juga sama. Bagian sininya agak beda ya, karena di sini ada merah-merahnya, merah-merah oranye gitu, khas RS. Sama di sini ada jahitan warna merah juga. Kalau Honda BRV jahitannya ada, tapi nggak kayak gini bentuknya. Terus spionnya ini tambahan dari pemiliknya ya. Ada memory card, jadi bisa buat ngerekam sekalian buat dashcam. Nah, head unitnya dia sudah pakai Android Auto sama Apple CarPlay, tapi harus pakai USB. Dia belum pakai yang wireless. Apple CarPlay juga ada. Dan ada smartphone connection juga buat mirroring ya. Tapi ya
nggak terlalu spesial lah. Sama buat colokan USB-nya ada di bagian sini. AC digital, di bagian bawah sini kosong, ada colokan USB. Sama transmisinya bentuknya seperti ini, sama persis kayak BRV. Sampai sini juga sama persis kayak BRV, cuma beda jahit-jahitannya aja. Oke, jadi bisa dibilang ini adalah BRV yang dipendekin, jadinya seperti ini. Nah, terus di sebelah kanan sini, kalau kalian suka pasang aksesoris kayak lampu dan kawan-kawannya, ini masih banyak slot kosongnya ya. Jadi nggak perlu ngebor-ngebor, cukup cari tombol aja. Nah, spion udah bisa dilipat seperti ini. Terus ke bagian belakangnya, ini pintunya dia tuh sama kayak Honda HR-V ya. Jadi handle pintunya tuh ada di samping seperti ini. Ya, nggak ada di pintu, jadi bagian sininya clean, gue suka. Sama ini dikasih aksesoris ya, jadi ada garis-garisnya gitu. Nah, bagian belakangnya bisa kita lihat juga ini mirip kayak BRV ya. Terus kalau kita duduk, dia legroomnya lega, headroomnya juga cukup lega. Tapi sayangnya dia nggak bisa dimundurin nih, jadi cuma segini aja. Kemudian di tengah dia juga nggak ada armrest ya, jadi kosong begini aja. Jadi kalau misalkan buat duduk di belakang, ya at least lebih enak dibandingkan dengan Brio lah, secara kelegaan. Nah terus kalau kita lihat bagian belakangnya, dia emang udah ada stability control, airbagsnya ada 6 juga, tapi dia masih pakai rem tromol di bagian belakang. Ya kenapa tromol? Karena dia masih pakai model tarik ya, srek gitu kan. Biasanya kalau dia pakai electronic parking brake, itu dia udah pakai disc brake belakangnya, karena penguncinya itu lebih gampang pakai disc brake. Ada mobil yang masih pakai rem tromol tapi pakai EPB, yaitu Mitsubishi Expander. Tapi memang kayaknya untuk di level mobil yang seperti ini, kayak Brio, WRV, BRV, dan kawan-kawannya, apalagi nggak ada kawan-kawannya itu doang ya, itu emang nggak dikasih electronic parking brake dari sananya. Oke. Yuk let's go. Oh ini dikasih ini loh, bahan kain loh, tumben, Honda loh. Jadi sepertinya Honda yang ini cost cuttingnya nggak banyak-banyak amat ya. Nah ini bagian belakang seperti ini bentuknya. Ya bagus, tapi nggak yang wah, tapi nggak jelek juga sih. Kalau dibanding Raize mungkin ya gue lebih suka Raize sih bentuknya ya. Dan dia tuh kelihatannya kompak ya, nggak kelihatan besar. Nah, kita buka bagasinya. Nah bagasinya ukurannya seperti ini, nggak terlalu besar, tapi cukup dalam. Dan di bagian bawahnya kita masih dapat ban serep ya kan. Meskipun ban serepnya dia bukan yang pelek asli ya, jadi dia pakai pelek steel wheel. Nah kalau misalkan kita mau buka juga ada cantolannya di sini, jadi kita cantolin. Gimana nggak bisa? Nggak nyampe. Kok nggak nyampe ya? Mungkin dicantolinnya ke sini kali. Nah mungkin cantolinnya ke sini kali, biar kita gampang buka keluar masuknya. Oke. Taruh lagi. Ini penting nih ya, kalau misalkan nggak ada kaitannya begini, nanti dia bunyi-bunyi di bawah. Dan Honda juga nggak pelit kayak Mobilio yang masih pakai bahan gitu ya. Yang ini udah pakai plastik full cover di belakangnya. Oke, tutup. Ya seperti ini di belakangnya. Atasnya ini roof railnya. Oh plastik ini nggak bisa dipakai beneran ya. Ini cuma buat hiasan doang. Ada shark fin antenanya. Ini spoilernya lumayan lucu nih bagian belakangnya sini. Oke, sip. Sekarang kita coba bawa jalan-jalan yuk. Oke, sekarang kita lagi ada di dalam Honda WRV ya. Dan gue tuh kebetulan di Jakarta tuh beberapa kali naik Honda BRV ya. Karena Autonet Rent Car punya kan, kalau lagi nganggur gue suka bawa ya. Nah, ini mobil rasanya itu 11-12 sama Honda BRV. Ya, cuma pas kita duduk, itu langsung berasa sih. Dia lebih pendek yang pertama, ya kan. Mesinnya sama, tapi lebih responsif karena bodinya lebih enteng dan lebih kecil. Jadi kita injek gas dikit, dia lebih lari, lebih laju rasanya. Bahkan menurut gue ya, ini kan mesin sama persis sama Honda HR-V 1500cc. Tapi dibandingkan dengan HR-V yang kakaknya, HR-V kan lemotnya lumayan ya, 0 kecepatannya 14 detik. Itu mesti ganti pelek dulu yang enteng baru bisa lebih laju. Itu pun menurut gue masih kurang. Nah, masalah-masalah itu tuh di mobil ini hilang gitu. Jadi larinya lebih enteng, lebih responsif. Ya, cuma kalau dibanding HR-V atau BRV yang gue rasain, suara kolongnya itu masih masuk padahal udah pakai peredam yang ditaruh di fender tadi. Dan ini mobil, suara mesinnya pun juga lebih masuk ke dalam. Jadi dalamnya lebih berisik dibandingkan dengan BRV, walaupun harganya sebenarnya sama BRV itu nggak jauh beda ya. Ya sebenarnya agak nanggung sih mending ambil BRV sekalian ya kalau misalkan kalian butuh 7-seater. Karena ya bedanya cuma dikit. Udah gitu diskonnya BRV lumayan. Tapi ketika pengen ngambil BRV,
Anda akan tergoda setelah nyobain Stargazer, setelah nyobain Expander, itu ada godaan tersendirinya gitu. Dan karena ini adalah tipe yang bukan sensing ya, tombol-tombol di sebelah kanan sini itu lebih sederhana ya, cuma I atas bawah ya. I-nya ini nggak bisa dipencet, malah nggak bisa pencet tengahnya, enternya di bagian sini. Jadi cuma bisa atas bawah sama enter. Nggak ada buat adaptive cruise controlnya, dan nggak bisa buat ngatur jarak dan kawan-kawannya, nggak ada. Jadi benar-benar cuma begini aja ya. Tombol volume juga cuma gini aja, source atas bawah kiri kanan ya. Tapi dipegang tombolnya tuh enak untungnya. Nah, audionya yang lucu adalah mobil ini punya audio yang lebih bagus dibandingkan dengan Honda HR-V. Karena kalau Anda beli Honda HR-V itu PSE, kalian nggak dapetin sebuah tweeter ya. Jadi speakernya cuma 4, yang Honda WR-V malah dapetin tweeter. Suaranya kurang lebih sama kayak Honda BR-V yang pakai tweeter. Jadi benar-benar persis plek-ketiplek. Cuma karena lebih kecil, lebih lincah, handlingnya lebih enak, lebih laju, dan tentu saja lebih irit. Kalau ditanya seberapa irit, ini Honda BR-V itu menurut gue irit ya. Ini lebih irit lagi karena bodinya lebih kecil. Bantingannya, Honda semenjak Honda City Hatchback, bantingannya jadi enak. Makanya gue bilang Honda HR-V itu bantingannya enak, City Hatchback enak, ya kan? Yang Brio masih keras, tapi WR-V ini karena dia sasis sama BR-V lebih enak dibandingkan dengan Brio. Kayak beda kelas gitu. Tapi ya buat teman-teman ya, kalau kalian beli Honda WR-V, yang pertama kali harus di-upgrade itu adalah peredaman kabinnya sih. Karena ini jalan hampir 60 aja, suara kolongnya tuh udah lumayan masuk ya. Jadi jangan cuma nambahin peredam di fendernya aja, pasang ke seluruh bodi. Terus yang kedua, kalau mau lebih enak lagi, pasang armrest yang lebih proper sih. Cuma armrest yang lebih panjang itu nanti bikin susah rem tangannya. Tapi lebih enak gitu, karena ini agak kurang maju dikit aja. Kalau bisa lebih maju dikit itu kayaknya lebih enak deh. Tuh kayak lemes gitu tangan. Soalnya tangannya tuh ada ginian loh. Jadi buat nyenderin tangan tuh agak kurang. Tapi sisanya overall ini mobil suspensinya sih yang menurut gua enak. Jadi emang BR-V, City Hatchback, HR-V, Honda generasi terbaru ini dibandingkan dengan yang lama ya, yang masih generasinya Brio, Jazz, lain-lainnya, ini suspensinya udah dapat refinement yang bahkan bisa dibilang nggak berasa kayak bawa Honda suspensinya. Tapi handlingnya itu masih enak, khas Honda. Jadi makanya gue bilang kalau harga baru secondnya setahun dah se-Brio RS baru, ya mendingan beli ginian lah. Brio tuh tetap aja walaupun bodinya asik ya, kelihatan ceper gitu, bantingannya keras pol, peredamannya lebih berisik, kolongnya terutama, dan interiornya walaupun ini juga nggak terasa mewah sih, tetap ini jauh lebih mewah interior dibandingkan dengan Honda Brio. Terus kalau dibanding sama Raize gimana gitu ya? Jujur kalau ngomongin Raize sama ini, gue lebih suka ini ya. Kenapa? Karena pertama suspensinya lebih enak dari Raize. Raize itu lebih lompat-lompat. Terus handlingnya ini juga lebih berasa mobil modern sih dibandingkan dengan Raize ya. Raize tuh dia DNGA-nya tuh agak-agak kurang gitu kalau kita ngomongin handling dibandingkan dengan handlingnya Honda. Itu sih, sama kursinya ini enak. Oke lah, ininya kurang tebel aja ya, kurang nyanggah nih. Agak ini ya, belakangnya ini ya. Jadi kayak nggak lurus gitu, kayak ada tajam gitu dikit pas kita nyender itu. Kenapa kenanya kepala itu pas bagian tajam gitu, nggak bagian pasnya gitu. Udah sih itu aja sih. Tambah audio yang bagus, enak nih mobil. Tapi ya, di luar dari lala-lilinya WR-V yang pernah kita buat juga video sebelumnya ya, ini mobil kondisinya itu benar-benar kayak like new ya. Kilometernya ini sekarang 9954 ya, jadi hampir 10.000. Harusnya bentar lagi servis 10.000 ya. Servisnya biasa di Honda Solo baru, nextnya 17.000 km baru servis lagi. Terus juga ini masih ada plastikannya di speedometer, di sini juga ada plastikannya. Sisanya ini mobil benar-benar rasanya like new, nggak ada bunyi-bunyi, rekstir kayak kaki dan kawan-kawan. Mesinnya pun juga masih halus, bener-bener like new. Yalah baru setahun, gimana? Dan kalau kalian beli di garasi gubernur, mobil ini tuh semuanya sudah diinspeksi dari Autospektor. Jadi nanti tinggal lihat report dari Autospektornya aja, apa minusnya dan kawan-kawannya. Namanya juga mobil bekas ya. Dan ada garansi setahun untuk mesin dan transmisi. Jadi kalau misalkan kalian naik Honda gitu, takut CVT-nya kenapa-napa nggak awet, tenang. Nanti di garasi sama Autospektor langsung.
Jadi Honda WRV itu memang untuk harga baru ya dengan 306 juta emang agak nanggung sih ya. Dengan harga segitu kalian bisa dapetin mobil-mobil macam yang 7-seater atau semacamnya. Tapi kalau kalian nggak butuh dan kalian punya budget se-Honda Brio RS baru, pengen mobil yang lebih nyaman, lebih enak, lebih lega, dan kelihatan lebih mahal gitu di jalan, ya ini pilihannya. Baru dipakai setahun, harganya udah se-Honda Brio RS. Itu aja mungkin, kalau kalian tertarik dengan mobil ini bisa langsung ke garasi Gubernur aja. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.